semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Pemerintah telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Tentunya dengan memberikan jaminan gaji kepada 4 kategori tenaga honorer tertentu. Keputusan ini merupakan langkah positif yang dapat memberikan kelegaan bagi sebagian besar tenaga honorer, di mana para honorer ini selama hidup dengan ketidakpastian status dan pendapatan yang tidak menentu. Meskipun belum semua kategori tenaga honorer mendapatkan jaminan ini, langkah ini memberikan harapan kepada mereka, serta ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kondisi tenaga honorer di Indonesia. Bahwa penghapusan tenaga honorer yang sebelumnya dibicarakan bukanlah solusi yang tepat. Tenaga honorer masih sangat dibutuhkan di berbagai instansi pemerintah untuk mendukung kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, memberikan jaminan gaji kepada tenaga honorer adalah langkah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dasar dalam menetapkan jaminan gaji untuk tenaga honorer ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan ini terdapat 4 kategori tenaga honorer yang mendapatkan ketetapan gaji dari pemerintah. Siapa saja mereka? Cek selengkapnya. Yang pertama, Satpam. Pertama, tenaga honorer yang bekerja sebagai Satpam mendapatkan jaminan gaji. Satpam memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai instansi pemerintah. Pengakuan atas peran mereka melalui jaminan gaji adalah langkah yang sangat positif. Yang kedua, pengemudi atau sopir. Tenaga honorer yang bekerja sebagai pengemudi juga mendapatkan jaminan gaji. Sebagai pengemudi, mereka berperan penting dalam mendukung mobilitas dan transportasi di berbagai lembaga pemerintah. Jaminan gaji ini memberikan pengakuan terhadap peran vital mereka dalam menjaga kelancaran operasional pemerintah. Yang ketiga, petugas kebersihan. Tenaga honorer yang bertugas sebagai petugas kebersihan juga mendapatkan jaminan gaji. Tugas mereka adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja di berbagai institusi. Peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sangatlah penting. Dan jaminan gaji ini memberikan penghargaan atas upaya mereka. Yang keempat, pramubakti. Kategori tenaga honorer yang terakhir yang mendapatkan jaminan gaji adalah pramubakti. Pramubakti adalah mereka yang memberikan pelayanan dan dukungan administratif di berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Dengan memberikan jaminan gaji kepada mereka, pemerintah memberikan pengakuan terhadap peran penting yang mereka lakukan dalam mendukung berjalannya pemerintahan. Keempat, kategori tenaga honorer ini telah lama mengabdikan diri dalam menjalankan tugas mereka. Dengan memberikan jaminan gaji, pemerintah memberikan kepastian dan kesejahteraan kepada mereka. Besaran gaji yang diterima masing-masing tenaga honorer pun berbeda-beda, tergantung pada jabatan dan provinsi tempat mereka bekerja. Akan tetapi, langkah ini tetap menjadi harapan baru bagi mereka dalam meningkatkan kualitas hidup. Dalam menghadapi pertumbuhan jumlah tenaga honorer yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun
masih ada banyak langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kondisi tenaga honorer secara keseluruhan. Langkah ini memberikan harapan bahwa perubahan positif sedang terjadi. Diharapkan dengan jaminan gaji ini, tenaga honorer dapat bekerja dengan lebih baik dan memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Kesejahteraan mereka juga diharapkan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Langkah ini merupakan langkah awal yang positif. Namun masih ada banyak aspek lain yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kondisi tenaga honorer secara keseluruhan. Penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk terus berkomitmen dalam memperbaiki sistem ketenaga kerjaan di sektor publik, termasuk pemberdayaan tenaga honorer. Dengan adanya jaminan gaji bagi 4 kategori tenaga honorer tadi, diharapkan semakin banyak pula tenaga honorer lainnya yang dapat merasakan manfaat yang sama. Perubahan yang positif ini akan memperkuat semangat dan motivasi mereka dalam memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pelayanan publik. Harapannya, langkah ini menjadi awal dari perubahan yang lebih besar dalam sistem ketenaga kerjaan pemerintah, di mana setiap tenaga honorer mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang layak atas peran mereka dalam mendukung pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.